Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Repantino. Hari ini saya akan membahas tentang peraturan keanggotaan. Nah, yang pertama itu ada perizinan keanggotaan bursa. Berdasarkan peraturan nomor 3A tentang keanggotaan bursa, perusahaan efek dapat menjadi anggota bursa efek apabila memenuhi persyaratan seperti 8 persyaratan ini, yaitu ada memperoleh izin usaha untuk melakukan kegiatan, kemudian memiliki saham bursa, yang ketiga juga memiliki akta pendirian dan anggaran dasar perseroan, lalu juga memiliki data riwayat perseroan yang meliputi riwayat kepemilikan saham perseroan. Kemudian memiliki direksi dan dewan direksi yang mendapat persetujuan OJK, memiliki bagian atau fungsi yang ditetapkan pada peraturan Bapepam, memiliki kebijakan, sistem pengawasan dan prosedur mitigasi resiko pencucian uang, kemudian juga memiliki MKBD paling kurang sebesar MKBD yang dipersyaratkan untuk perusahaan efek. Kemudian masuk ke IT Officer Remote Trading. Nah, Bursa Efek Indonesia itu menetapkan setiap anggota bursa memiliki IT Officer yang didaftarkan pada bursa. Nah, IT Officer RT ini tugasnya itu sebagai petugas yang ditunjuk oleh anggota Bursa Efek untuk menjaga kesiapan dan kelancaran operasional peralatan penunjang. Kemudian cara pendaftaran IT Officer itu pertama persyaratannya minimal pendidikan diploma UI atau D3 di bidang teknologi, kemudian minimal 1 tahun pengalaman kerja di bidang teknologi informasi, kemudian juga memahami dan mematuhi peraturan bursa serta menguasai teknologi informasi. Nah, prosedurnya itu yang pertama, pendaftaran IT Officer ini dilakukan secara bersama-sama dengan pengajuan permohonan sebagai anggota Bursa Efek. Kemudian wajib mengikuti prosedur. Nah, di sini ada melampirkan dokumen seperti daftar riwayat hidup, terus kemudian ada surat pertunjukan dari anggota Bursa Efek, kopi tanda pengenal diri, kemudian ada foto ukuran 3x4 2 lembar, kemudian surat pernyataan telah memahami dan mematuhi peraturan bursa. Nah, paling lambat 3 hari sejak bursa menerima surat pendaftaran calon IT Officer tersebut. Selanjutnya itu yang ketiga, bertanggung jawab untuk menjaga kesiapan dan kelancaran operasional perangkat remote trading ini. Yang keempat, dalam hal IT Officer, RT juga tidak lagi bertugas atau berhenti bekerja pada anggota Bursa Efek. Maka anggota Bursa Efek tersebut wajib melaporkan ke bursa paling kurang 5 hari. Nah, dalam hal IT Officer, berhalangan tetap atau berhalangan sementara dengan alasan apapun. Nah, di sini ada keterangannya. Masuk ke perizinan fasilitas online anggota bursa. Di sini ada 10. Bisa kita lihat dari nomor 1 sampai 10 ini kira-kira seperti menandatangani perjanjian pembukaan rekening, kemudian juga memiliki prosedur baku langsung, kemudian memiliki redundant link remote trading ke bursa, kemudian memiliki sistem dan database dan manajemen risiko yang digunakan. Kemudian juga tentu pejabat yang bertugas melakukan pemantauan dan pengelolaan risiko. Dia juga memiliki prosedur penanganan dan penyelesaian tugas khusus untuk membantu nasabah dan memiliki sistem pengawasan dan petugas. Di sini juga memiliki dan menyediai catu daya alternatif. Ini selanjutan dari yang tadi. Nah, perizinan anggota bursa, kontrak berjangka dan opsi. Nah, di sini jelas memenuhi persyaratan, yaitu memiliki brokerage office system, memiliki kebijakan khusus dalam rangka mencegah risiko, memiliki prosedur penyimpanan data transaksi, memiliki prosedur operasi standar terkait, terus juga memiliki prosedur operasi standar kira-kira kriteria nasabah. Terus bagi anggota Bursa Efek koneksi langsung juga wajib memiliki hasil review atau auditor teknologi informasi profesional. Terus juga bagi anggota Bursa Efek koneksi tidak langsung wajib. Terus memiliki perjanjian pembukaan rekening, kontrak berjangka dan opsi dengan nasabah. Kemudian masuk ke kewajiban pelaporan anggota bursa. Nah, anggota bursa itu diwajibkan untuk melaporkan kegiatan transaksi harian efek
disampaikan paling lambat pukul 9 pagi pada hari bursa berikutnya. Kemudian laporan posisi portofolio itu anggota bursa efek yang bersumber itu paling lambat pukul 9 juga. Hari berikutnya laporan bulanan anggota bursa efek itu disampaikan paling lambat 12 bulan berikutnya. Kemudian laporan akuntan atas MKBD tahunan dan laporan keuangan. Ini lanjutannya. Kemudian pemeriksaan anggota bursa. Di sini jenis pemeriksaannya itu pemeriksaan berkala. Kemudian ada juga pemeriksaan bursa berhak. Nah, masuk ke sanksinya sekarang. Nah, jenis sanksi itu ada berupa teguran tertulis, peringatan tertulis, ada denda sebanyak-banyaknya 500 juta, ada larangan sementara melakukan aktivitas perdagangan di bursa, kemudian atau disuspend, terus mencabut persetujuan memperdagangkan efek tertentu, pencabutan persetujuan keanggotaan bursa efek. Nah, dalam hal anggota bursa efek itu sanksi denda bursa, maka pembayaran denda tersebut dilakukan harus setelah efektif di rekening bursa selambat-lambatnya itu 15 hari kalender. Terus juga setiap pengenaan sanksi peraturan ini diumumkan di bursa tentunya. Kemudian anggota bursa efek mengajukan keberatan kepada bursa atas sanksi yang dikenakan dalam jangka waktu paling lambat itu 10 hari bursa. Kemudian pengajuan keberatan oleh anggota sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 4. Terus dalam hal anggota bursa efek mengajukan keberatan apa bursa menerima keberatan, terus juga bursa menolak keberatan. Ini contoh-contoh sanksinya sekiranya seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.